Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, meski telah dilepas oleh pihak kepolisian, WNA Australia Andrew Irvin Barnes yang merupakan membuat heboh dengan rencana membuka kelas yoga terapi seksualitas di Ubud masih dipantau aktivitasnya oleh petugas imigrasi Bali. Sementara sempat disebut sebagian lokasi penyelenggaraan acara Tantric Full Body Energy Retreat. Pemilik villa Suara Shidi mengaku tempat usahanya masih dalam renovasi dan belum menerima wisatawan. WNA Australia Andrew Irvin Barnes yang membuat heboh dengan rencana membuka kelas terapi yoga seksualitas di Ubud masih dipantau aktivitasnya oleh petugas imigrasi Bali. Hal ini guna memastikan warga asing tersebut tidak melanggar ketentuan keimigrasian dan tidak mengulangi perbuatannya. Kalau polisi mengatakan bersih, ya berarti tidak ada pelanggaran. Tapi secara keimigrasian pun yang bersangkutan ya punya izin tinggal. Jadi kami belum menemukan kesalahan-kesalahan lain. Nah, jadi itu belum bisa dasar untuk melakukan pendeportasian untuk saat ini. Tapi kita nanti nggak tahu apakah berikutnya yang bersangkutan berulah. Kalau berulah, misalnya melanjutkan rencana-rencana yang sebelumnya ingin dilakukan, ya bisa saja. Sementara itu pemilik villa Suara Sidi Gusti Ngurah Parta bertempat di kantor Kepala Desa Lotunduk Gianyar membantah jika villa miliknya menjadi lokasi kelas orgasme yang diselenggarakan WNA asal Australia Andrew Barnes. Bersama keluarganya, Parta menuturkan villanya sama sekali tidak tersangkut paut sebagaimana sempat disebutkan dalam sejumlah berita dan informasi yang telah beredar. Parta menyesalkan informasi tersebut karena membuat keluarganya kini tidak nyaman dan berharap nama villanya kembali bersih. Hingga kini, villa yang memiliki 4 kamar itu belum menerima reservasi dan masih dalam persiapan dibuka saat pariwisata Bali kembali normal mendatang. Villa saya benar-benar villa bersih dan tidak ada kegiatan yang dibilang itu semacam yoga tantri atau seks orgasme. Ini kan villa ini sebenarnya villa keluarga kami, ya, tapi itu sudah berjalan dari tahun 2008 sampai sekarang dan rencananya ke depan ini dari 2001 ini setelah terbukanya pembatasan atau bebasnya COVID di negara kita, setelah pariwisata dibuka kami akan coba mengembangkan villa ini menjadi villa untuk komersil. Ini kita melaksanakan mediasi, mengumpulkan para pihak dengan iNews, pihak dari pengadu dalam hal ini Villa Suara Sidi, itu astungkare ya, thanks God bahwa hasilnya kemudian kita klarifikasi dengan hak jawab itu, dan saya kira itu bagus lah. Sebelumnya, masyarakat Bali dibuat heboh dengan viralnya promosi yang dilakukan warga negara asing asal Australia bernama Andrew Irvin Barnes di internet yang membuka kelas orgasme di Bali. Bahkan pada kegiatan yang rencananya digelar pada 6 hingga 9 Maret lalu itu, Andrew mematok tarif 8 juta rupiah untuk setiap peserta. Namun aksi asusila ini urung dilakukan setelah polisi bersama imigrasi bergerak cepat memeriksa Andrew dan rekan yang berkewarganegaraan Kanada. Langkah petugas ini kemudian berhasil menghentikan kegiatan tersebut yang jika sampai terlaksana tentu akan sangat mencederai pariwisata Bali yang berbasis kearifan lokal. Dari Ubud, Gianyar, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang kelulusan tahun 2020-2021, siswa melaksanakan ujian sekolah sebagai salah satu syarat kelulusan. Ujian pun dilaksanakan secara daring dengan pengawasan melalui aplikasi meeting. Genap setahun lamanya aktivitas belajar mengajar di sekolah dilaksanakan dengan jarak jauh atau daring. Saat ini para siswa telah memasuki akhir masa ajaran 2020-2021. Mereka pun tengah menghadapi ujian sekolah sebagai salah satu syarat kelulusan. Peserta didik akan dinyatakan lulus dari sekolah setelah menyelesaikan program pembelajaran dan dibuktikan dengan rapor tiap semester. Setiap siswa harus menyelesaikan 15 mata pelajaran, baik ujian tulis, praktek, dan juga bentuk lain. Yang masih ada beberapa kelas ya. Yang mati kameranya itu berarti udah selesai.
Nah, untuk mengetahui bagaimana situasi saat ini di mana anak-anak siswa SMA sedang UAS dan bagaimana sistemnya UAS secara online, kita akan berbincang dengan Pak Usep Hasman, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Depok, Jawa Barat. Selamat siang, Pak Usep. Selamat siang. Mohon izin saya buka dulu ya. Boleh, Ya, silakan Pak. Nah, Pak, bagaimana saat ini ujian akhir sekolah dilakukan secara daring? Seperti apa sistemnya agar ujian tetap jujur, tapi juga hasilnya baik, Pak, nanti? Ya, memang dengan pandemi ini kan banyak keterbatasan. Tetapi alhamdulillah dengan bantuan teknologi, ujian daring tetap bisa kita laksanakan dengan pengawasan melalui Zoom meeting. Jadi anak-anak tetap harus meng-on-kan kameranya ketika mereka mengerjakan soal-soal ujian. Memang mungkin mengenai kejujuran ya mudah-mudahan justru dengan ini kita menerapkan pendidikan karakter. Bagaimana kualitas kejujuran anak-anak kita. Karena yang namanya kelulusan kan tidak hanya tergantung kepada ujian tulis. Tapi juga ada portofolio bagaimana prestasi mereka sejak mereka sekolah di SMA 1 Depok sampai sekarang. Jadi bukan satu-satunya ujian tulis. Dan tidak semua mata pelajaran juga ada ujian tulisnya. Ada cukup mungkin dengan menggunakan praktek saja. Ada cukup mungkin penugasan-penugasan. Nah, ujian tulis itu hanya salah satu lah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri. Bahwa dengan era pandemi ini ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Yang berkaitan dengan penilaian. Dan itu semuanya diserahkan kepada sekolah. Bagaimana sekolah bisa mengolah itu. Dan yang terpenting adalah sekolah harus betul-betul menilai bukan saat ujian saja. Tetapi betul-betul menilai dari kelas 10 sampai kelas 12 dengan mudah-mudahan penilaian secara komprehensif sehingga mereka punya kompetensi yang utuh yang mereka peroleh dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi kelulusan itu bukan hanya ditentukan ketika mereka ikut ujian tulis atau ikut ujian praktek, tapi semuanya ya seperti itu. Dilakukan secara online. Bagaimana dengan ujian nasional? Apakah benar informasinya ujian nasional akan ditiadakan, Pak? Ya, ujian nasional memang sudah ditiadakan. Jadi salah satu program Merdeka Belajarnya Mas Menteri itu adalah bagaimana ujian nasional dihilangkan, kemudian diganti dengan ujian sekolah. Ya, maaf kalau ujian nasional mungkin nanti akan diganti dengan ada namanya asesmen nasional yang tidak menentukan kelulusan. Dan itu bukan untuk anak-anak kelas 12 yang akan selesai dari sekolah. Jadi ada dana AN ini akan melihat bagaimana kualitas pelayanan sekolah begitu sehingga mungkin kementerian nanti akan punya data yang bisa meningkatkan bantuan atau mungkin pembinaan terhadap sekolah-sekolah. Sedangkan untuk lulusan semuanya diserahkan kepada sekolah. Yang dulunya ada USBN, ujian sekolah berstandar nasional, diganti dengan hanya ujian sekolah saja. Semuanya diserahkan kepada sekolah. Yang saya yakin sekolah memiliki kemampuan untuk menguji anak-anaknya yang sudah dididik selama kurang lebih 3 tahun. Jadi memang ujian nasional sudah tidak ada sejak tahun kemarin. Baik, nah kalau gitu syarat untuk kelulusan ini poinnya apa saja, Pak? Apakah dari asesmen nasional ini saja atau ditambah dengan nilai-nilai yang dikumpulkan dari sekolah, baik nilai itu nilai tertulis maupun tadi portofolio dari siswa? Ya, jadi kalau asesmen nasional itu bukan untuk menentukan kelulusan, tapi hanya untuk melihat sejauh mana kualitas sekolah, layanan sekolah. Karena di AN itu ada juga nanti melihat bagaimana lingkungan belajar dan lain-lain begitu ya. Tapi kita fokus kepada kelulusan. Kalau kelulusan memang hanya ditentukan bagaimana sekolah mampu melakukan penilaian. Pertama adalah bagaimana portofolio dari anak-anak kita yang dilihat dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian boleh dengan melakukan penugasan. Kemudian juga untuk pelajaran-pelajaran tertentu silakan melaksanakan praktek. Kemudian juga bisa dengan menggunakan ujian tulis. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa faktor yang menentukan kelulusan mereka. Pak Usep, selama 1 tahun belakangan ini siswa belajar secara tatap muka. Bagaimana strategi pihak sekolah agar materi ataupun kurikulum ini bisa terserap oleh siswa dengan baik sehingga nanti ketika UAS mereka bisa lulus semua, Pak? Jadi untuk materi kebetulan kan ada kebijakan bagaimana kurikulum ini disesuaikan dengan kurikulum masa pandemi. Jadi ada beberapa kompetensi dasar mungkin tidak perlu disampaikan. Kemudian di sekolah kami dengan menggunakan LMS, Learning Management System yang disusun atau dibuat oleh teman-teman IT yang ada di sekolah kami. Dengan bantuan Moodle. Nah dengan begitu anak-anak juga di samping ketika mereka langsung bisa ikut pembelajaran pada saat jam belajar,
tapi mereka juga bisa membuka materi yang sudah diupload oleh guru-guru kami pada saat tidak jam belajar. Baik. Misalnya sore atau malam. Jadi semua kita simpan di LMS yang sudah kita buat. Baik. Ya memang kalau ketercapaian mungkin tidak sebaik apabila memang kita luring Baik. gitu. Ya daring, ya dengan luring ya jelas luar jaring lebih bagus ya. Baik, terima kasih Pak Usep Asman, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Depok. Kita harapkan nanti semoga hari ini UAS-nya berjalan dengan lancar dan semua nilai siswa bisa memenuhi untuk lulus nantinya. Terima kasih Pak. Nah, jika tadi di Depok ini sekolahnya masih daring, ujiannya juga daring, ini ada sekolah di mana sudah sepekan lebih pembelajaran tatap muka di 330 sekolah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dilaksanakan. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan memantau sekolah-sekolah guna menekan tingkat penyebaran COVID-19. Satu persatu murid di SMP 1 Warung Sembatang, Jawa Tengah menerapkan protokol kesehatan sebelum masuk sekolah. Dimulai dari pengecekan suhu tubuh hingga mencuci tangan sebelum masuk ke dalam kelas. Berbagai cara dilakukan pihak sekolah agar para murid mendapatkan pembelajaran secara nyaman walaupun dengan penerapan prokes yang ketat. Anak-anak di sini istirahatnya tidak keluar, jadi anak-anak silakan istirahat tapi tetap di kelas sehingga dipantau oleh bapak ibu guru. Anak-anak dipersilakan membawa bekal minum, bekal makanan kecil dan pembelajaran tidak sampai siang, hanya sampai jam 11 saja. Selain pihak sekolah, Dinas Kesehatan melalui puskesmas terdekat pun rutin memantau kondisi kesehatan siswa. Pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan di 13 kecamatan di Kabupaten Batang yang termasuk zona hijau. Namun, 2 kecamatan yaitu Limpung dan Batang belum diperbolehkan pembelajaran tatap muka. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat ditunda, kini BPOM mengizinkan penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Sementara MUI menegaskan bahwa vaksin AstraZeneca mengandung babi, tetapi boleh digunakan karena kondisi darurat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengizinkan penggunaan vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi asal Inggris AstraZeneca. BPOM telah menyelesaikan kajian bersama tim pakar dan menilai manfaat vaksin AstraZeneca lebih besar dari risiko yang ditimbulkan. Sebelumnya BPOM sempat menangguhkan sementara AstraZeneca. Pasalnya sejumlah negara di Eropa melaporkan adanya dugaan kasus pembekuan darah setelah divaksin. Sementara di Indonesia, pemerintah baru saja mendapatkan 1,1 juta vaksin AstraZeneca pada 8 Maret lalu dengan tenggat kadaluarsa cukup tipis, yaitu Mei 2021. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menegaskan AstraZeneca haram sebab mengandung unsur babi dalam pembuatannya. Namun MUI tetap memberikan lampu hijau untuk penggunaannya. Ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Dan D, ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada saat rapat Komisi Fatwa. Dan E, pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia baik di Indonesia maupun di tingkat global. Khusus vaksin AstraZeneca, Indonesia berkomitmen akan mendatangkan sekitar 82 juta dosis yang akan dikirimkan tahun ini dan tahun depan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menolak keras rencana pemerintah Indonesia yang ingin mengimpor beras 1 juta ton dari Thailand karena sangat merugikan petani Indonesia. Untuk informasi selengkapnya langsung saja Anda baca di www.sindonews.com. Ya pemirsa, usai jeda kami ajak Anda untuk melihat wisata pantai dan sejarah. Tetaplah bersama kami.